Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Saya percaya saudara-saudara tetap semangat ya. Hari-hari ini selalu percaya Tuhan selalu menyertai saudara. Mari kita mulai ibadah pagi hari ini. Kita naikkan pujian Penolong yang setia. Takut
intinya bersyukur ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh melewati hari demi hari bersama Engkau ya Bapa. Engkau yang senantiasa memberi kekuatan, Engkau senantiasa menopang hidup kami tiap hari ya Bapa, supaya kami tetap mengandalkan Engkau ya Bapa, supaya iman kami hanya padamu ya Bapa, tidak teralihkan kepada yang lain ya Bapa. Kami yakin percaya Tuhan, bersama Engkau kami bisa melewati hari-hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami siap Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri, saudara. Pagi ini kita bertemu kembali ya, selalu semangat untuk terus ingin bersama-sama dengan saudara-saudara untuk memuji dan besarkan nama-Nya. Lagi untuk puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan.
Saudara, kalau sebentar kita akan menyanyikan ini, saudara boleh bergoyang, enggak apa-apa ya. Semua ini untuk Tuhan. Mari. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Siapkan hati saudara untuk menerima firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku.
hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Syukur Tuhan, haleluya. Kami merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Oh, Engkau penolong kami yang setia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Oh, radalamaya shikaradadadalawaya radalawaya radalawaya kiaradadadalawaya radalawaya radalawaya kiaradadadalawaya. Oh, riaradadadadalawaya radalawaya radalawaya shikaradadalawaya radalawaya radalawaya kiaradadadalawaya radalawaya kiaradadadalawaya radalawaya
Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami mau benar-benar hidup kami Kau berkati Tuhan. Kami mau hidup kami boleh Kau ubah Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap langkah hidup kami Engkau yang menuntunnya, Engkau yang mengaturnya, Engkau yang memberikan jalan keluar. Seringkali kami menghadapi jalan buntu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Inilah saatnya kami mau duduk tenang, kami mau duduk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Ungkapan isi hati-Mu boleh Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Urapan-Mu atas hamba-Mu Tuhan. Sehingga biar benar-benar benih yang jatuh pada tanah yang baik Tuhan. Dan boleh bertumbuh dalam hidup kami. Dan berbuah hidup kami boleh memberkati orang lain. Karena kehidupan kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu yang ada hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, tadi kita sudah nyanyikan pujian, kita sudah minta kepada Tuhan, kita sudah ngomong, hatiku tenang kalau berada di dekatnya siapa? Tuhan. Hatiku tenang ketika kita berada di dekat Tuhan. Karena apa saudara? Kalau kita berada di dekatnya Tuhan, jawaban itu selalu ada enggak? Pasti ada, dan jawaban itu pasti ada dalam kehidupan kita. Aku tenang, aku percaya kalau aku dekat dengan Engkau Tuhan. Dan Tuhan pasti memelihara kita. Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu pemeliharaan yang luar biasa. Ya, saat-saat yang sulit, ini saat-saat yang sulit bagi semua orang, bukan hanya bagi orang percaya. Seluruh dunia mengalami saat-saat sulit, tapi kita tahu kita punya Allah, kita punya Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang mati. Tidak perlu kita bela-bela Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang akan membela kita. Amin saudara. Tuhan yang akan membela kita. Dia selalu hadir di antara kadang pada saat kita mengalami kesulitan. Dia selalu ada dalam hati kita. Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2. Tema pagi ini yaitu tentang hendaklah kamu selalu rendah hati. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Tuhan ajarkan supaya kita bisa rendah hati. Ya, bukan rendah diri tapi rendah hati, merendahkan diri kita di bawah kaki Tuhan. Membuat orang lain lebih utama dari kita. Membuat orang lain, kita mengutamakan orang lain. Kita memberikan supaya orang lain itu benar-benar bisa diberkati melalui kehidupan kita, saudara. Dengan kerendahan hati itu. Kita lihat Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Saat-saat ini kita harus saling membantu. Ya. Orang dunia mereka mau mengulurkan tangan. Masa kita sebagai anak Tuhan cuman kita melipat tangan, kita enggak mau ulur tangan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Inilah saatnya saudara. Inilah saatnya penuaian itu akan dinyatakan kalau kita enggak mau bekerja. Siapa yang mau menuai? Inilah saatnya untuk kita. Menuai siapa? Menuai jiwa-jiwa
sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, jiwa-jiwa yang boleh bertobat, jiwa-jiwa yang harus dimenangkan melalui hidup kita, melalui setiap tutur kata kita, melalui setiap perbuatan kita, melalui apa saja yang kita lakukan dan kerjakan kepada orang lain. Saudara, pagi ini kita belajar tentang hendaklah kamu selalu rendah hati. Saudara ingat ada seorang penyanyi ya, penyanyi Indonesia yang namanya Michael Prabawa Mohede. Ingat saudara? Siapa saudara? Michael Prabawa Mohede, penyanyi yang dikenal dengan panggilan Mike Mohede. Ya. Ketika Tuhan memanggil dia untuk harus pulang ke rumah Bapa, ketika dia berusia 32 tahun. Pada tanggal 31 Juli 2016, dia telah dipanggil pulang. Karya-karyanya luar biasa. Orang-orang yang di dekatnya itu mereka bisa melihat kebaikan daripada Mike. Kesungguhannya Mike, kerendah hatiannya dari Mike. Sampai dia juga pergi ya, dia juga menjadi perwakilan Indonesia untuk berkompetisi ke ASEAN ya, Asian Idol ya. Dia ikut, bahkan dia juga merilis album yang judulnya Kemenanganku ya. Mike sudah menang. Saya katakan Mike benar-benar sudah menang sesuai dengan lagunya. Dia menang melalui imannya, iman percayanya, kesungguhannya kepada Tuhan. Itu sudah dinyatakan kepada orang-orang di sekitarnya. Bahkan teman-temannya seperti Glenn Fredly, Daniel Mananta, Judika, Delon, Regina, dan lain-lain sebagainya, mereka berkomentar bahwa Mike ini dikatakan dia seorang yang rendah hati. Ya, ini satu contoh ya. Saya berikan contoh kepada kita semuanya supaya kita tahu orang yang rendah hati, orang yang benar-benar memberikan hidupnya sepenuhnya, bukan hanya kepada Tuhan, kepada orang-orang yang di sekitarnya, teman-temannya, kepada orang-orang yang ada di dekatnya dia. Dari perbuatannya itu, mereka bisa melihat, inilah orang yang rendah hati. Dia tidak sombong, dia apa adanya. Ya dikatakan baik hati, dikatakan dia baik hati dan humble. Supel satu sama lain, dia tidak angkuh, karena aku juara, misalnya gitu ya. Karena aku juara, karena aku menang. Ya. Kamu itu siapa? Kamu itu bisa apa? Bisa nyanyi suaramu seperti apa? Ya, mungkin kalau dia mau menyombongkan dirinya. Tapi dia seorang yang rendah hati. Humble. Ya, dia sayang kepada semua orang. Jadi setiap ucapan, makanya ini saudara, ucapan ini harus dijaga. Hati-hati dengan ucapan. Dan ada yang mengatakan mulutmu harimaumu. Apa yang kamu ucapkan akan kamu makan sendiri. Akan datang sendiri, akan menerkam dirimu sendiri. Hati-hati dengan ucapan. Makanya diperhatikan ucapan ini, hati-hati. Supaya apa? Supaya benar ucapan yang keluar dari mulut kita ini bisa menyukakan Tuhan. Amin. Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Karena dia ada di dalam diri kita. Karena dia yang sudah lahir dalam hidup kita dan menjadi raja dalam hidup kita. Dia yang memerintah hidup kita. Saudara, kita biar makin mengerti. Jadi rendah hati itu merupakan sifat atau karakter. Jarang sekali orang yang memiliki sikap yang rendah hati ini. Rendah hati seperti hanya sebuah barang yang langka. Ya. Seperti barang yang langka, susah dicari, ya.
seringkali fakta di lapangan, orang-orang kalau sudah memiliki misalnya duitnya banyak, mulai sombong, enggak mau bergaul dengan teman yang satu, enggak mau bergaul dengan teman yang satunya lagi, enggak mau bergaul dengan yang satunya lagi. Menyendiri, berkumpul sama orang-orang yang berduit. Itu kalau orang kaya. Kalau dia hebat dalam pelajaran misalnya, enggak mau dekat orang-orang yang bodoh. Ya toh, kalau misalnya sekolah, pinter, harusnya apa? Ilmunya ini juga dibagikan dengan teman-temannya. Ngajari temannya yang enggak bisa, ayo belajar sama-sama sama aku. Ayo belajar sama-sama. Ya, jadi orang yang rendah hati itu faktanya ya di lapangan itu sulit didapatinya karena sangat langka, seperti barang langka, ya susah dicari, susah didapat. Ya, kalau kita lihat, kita perhatikan di dalam Amsal, kita sama-sama lihat di dalam Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tinggi hati atau kesombongan ya akan mengalami kehancuran. Orang yang tinggi hati, orang yang sombong pasti akan mengalami kehancuran. Ini firman Tuhan. Itu pasti, saudara. Kalau orang yang sudah tinggi hati, kesombongan itu akan hancur. Tapi orang yang rendah hati, dia akan mendapatkan kehormatan. Orang yang tinggi hati sama orang yang rendah hati, itu perbedaannya. Saudara tahu Raja Daud? Ya, Daud ketika dia dilantik, ketika dia diurapi, ketika dia dipilih, usianya masih muda sekali. Ketika Daud waktu diurapi, ya, enggak terus Daud merasa, wah, aku sekarang menjadi raja orang Israel. Dia enggak berkata gitu. Dia hanya melakukan tugas-tugas setiap hari. Dia masih menghormati rajanya, yaitu Raja Saul. Karena dia tahu Saul adalah raja yang dipilih oleh Tuhan. Raja yang sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi rajanya orang Israel. Meskipun dia sudah diurapi, harusnya pengurapan itu untuk dia duduk menjadi seorang raja. Tapi semuanya itu dia jalani seperti biasa, seperti orang-orang yang lain biasa, tidak wah aku ini loh seorang raja. Jadi dari sini kita melihat bagaimana Daud, ya, dia sabar, dia rendah hati. Meskipun raja tidak suka, sebetulnya Raja Saul tahu yang dipilih adalah Daud, yang diurapi adalah Daud, penggantinya dia adalah Daud. Daud yang kecil itu bertumbuh menjadi dewasa, yang penggantinya yaitu ini. Tapi Raja Saul dia merasa masih seorang raja, dia tidak mau turun dari jabatannya sebagai seorang raja. Justru itu roh yang ada di dalam Saul itu sudah diambil daripada Saul, sudah diambil oleh Tuhan daripada Saul. Seringkali siapa yang datang? Iblis. Seringkali iblis merasuk kepada Saul, sehingga Saul pikirannya kacau, hatinya kacau. Pada waktu kacau dipanggillah si Daud yang kecil itu untuk menghibur Saul, supaya Saul tidak dirasuk lagi oleh iblis. Dengan permainan kecapinya, ya, dengan kesungguhannya Daud datang, meskipun dia seorang raja, harusnya dia sebagai seorang raja, tapi dia dipanggil untuk menghibur Saul.
supaya setan itu keluar dari pikirannya Saul. Dengan permainannya di mana dia sungguh-sungguh memuji Tuhan, memuliakan Allahnya, menyerahkan, meminta kepada Allah bahwa setan atau iblis yang ada di pikirannya Saul itu dikeluarkan. Itu seringkali dilakukan, ya seringkali dilakukan. Waktu kerasukan setan, dipanggillah Daud untuk menghibur, mengusir setannya. Tapi pada satu ketika Raja Saul itu sudah tidak suka sama Daud ini. Mau dibunuhlah Daud, Daud tahu bahwa dia akan dibunuh oleh Saul, dia lari, dia sembunyi sama pengawalnya, sembunyi. Sampai pada saat masuk di dalam gua, dia bersembunyi di dalam gua, Saulnya mengejar, menunggu di depannya gua. Pada malam hari tertidurlah Saul. Terus pengawalnya Daud mengatakan, inilah saatnya. Untuk apa saudara? Saatnya untuk engkau akan menghabisi Raja Saul. Saatnya supaya, karena kamu seringkali mau dibunuh, ini saatnya. Habisi dia, bunuh dia. Yang dilakukan Daud apa? Dibunuh? Dia tidak mau membunuh karena dia tahu Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, orang yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi raja untuk Israel. Dia tidak mau membunuh, dia tidak mau melukai. Yang diambil, yang dilakukan Daud apa? Dipotonglah jubahnya sedikit, jubahnya dipotong, katakan Saul, Saul, inilah jubahmu, ya. Kalau aku mau, kamu akan mati. Inilah potongan jubahmu yang sudah aku potong ini, ya. Tapi inilah kebaikan daripada Daud, kesungguhannya Daud, baik hatinya Daud, kerendahan hatinya Daud yang menghormati rajanya, menghormati Saul meskipun sudah di depan mata. Saul pasti akan mati. Dengan pedangnya itu Saul pasti mati. Tapi tidak dilakukan. Daud memiliki kasih yang daripada Tuhan. Apa kasih yang Daud miliki itu apakah ada dalam hati kita? Apakah ada di dalam kehidupan kita? Sudahkah dilakukan dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam tingkah laku kita, dalam ucapan kita? Ayo saudara, kita akan sama-sama tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang rendah hati, yang sudah dipilih oleh Tuhan. Rendah hati itu apa saudara? Rendah hati itu adalah tidak suka menonjolkan diri. Tidak suka menonjolkan diri, oh duitku banyak, mobilku banyak, rumahku bagus, segalanya cukup, ya segalanya ada, segalanya terpenuhi. Orang yang rendah hati tidak suka menonjolkan diri, tidak suka menunjukkan keberadaannya ini, kehebatannya ini, ya dikatakan tidak suka menonjolkan diri. Orang yang rendah hati itu tidak menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Tidak menganggap, kalau tidak aku tidak bisa. Kalau tidak aku yang bantu dia, kalau tidak aku lakukan, ya kalau tidak aku sumbang dia tidak bisa hidup. Kalau tidak aku, semuanya kalau tidak aku, ya menganggap orang lain lebih utama, menganggap orang lain lebih dulu, menganggap orang lain lebih hebat daripada dirinya sendiri, menganggap diri lebih baik daripada orang lain, tidak menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain.
mengutamakan orang lain, ya. Seperti tadi kisahnya daripada Mike itu yang benar-benar cinta kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan, ditunjukkan kepada orang lain. Setiap tutur katanya itu ditunjukkan kepada orang lain. Orang yang rendah hati berani mengakui kesalahan. Berani mengakui kesalahan atau kekurangannya sendiri. Mau mengakui kesalahan. Kalau aku bersalah, aku harus minta maaf. Karena aku yang bersalah, aku harus tunjukkan kepada dia. Aku harus datangi dia, aku harus minta maaf. Ya, berani mengakui kesalahan atau kekurangannya. Dan juga harus bersedia, orang yang rendah hati bersedia mengakui kelebihan orang lain. Bahkan mau belajar daripada orang lain. Inilah kerendahan hati, saudara. Ada satu ilustrasi. Pohon yang besar, pohon jati yang besar, pohon yang megah, yang gagah, yang kuat dibandingkan sama rumput yang kecil di bawah. Ya, pohon yang besar, yang gagah, kuat seringkali mengejek kepada rumput yang kecil di bawahnya. Dia teriak karena dia tinggi, besar, ya dia teriak kepada rumput itu, "Hai rumput!" Ya, dia ngomong, "Hai rumput, apa yang bisa kamu perbuat dengan tubuhmu yang pendek dan kecil itu?" Dia teriak karena dia tinggi, dia teriak dengan sombongnya, "Rumput, apa yang bisa kamu lakukan? Tubuhnya yang kecil, pendek, kecil. Apa yang bisa kamu lakukan? Lihat, aku yang gagah, aku yang kuat. Kalau aku diolah, ya bisa menjadi barang yang bagus, barang yang bisa dimiliki oleh orang dengan nilai yang paling tinggi, dengan harga yang mahal. Lihat, aku yang tinggi besar." Rumputnya hanya tertunduk diam. Rumputnya hanya bisa menundukkan diam. Dia tidak berkata A, dia tidak berkata B, dia tidak membalas ucapan daripada pohon jati yang besar itu. Ya, dia hanya menundukkan dirinya. Ejekan demi ejekan terus tiap hari didengar. Dia diam aja, dia diam aja. Tapi pada satu ketika terjadi angin yang besar, anginnya keras, ada badai. Di dalam hutan itu ada badai, angin keras, ada Saudara, kalau hujan, saya kalau dengar, aduh, anginnya hujan, angin yang begitu keras gitu, sampai rasanya itu ngeri, Tapi pada saat pohon jati ini merasakan bahwa ada badai, ada hujan, ada angin yang keras, mulai datang menghampiri dia. Akhirnya apa, saudara? Tumbanglah pohon-pohon yang besar itu. Karena badai, karena angin yang keras, dia tumbang. Dia hancur, dia roboh. Sekarang bisa berkata apa? Apakah dia masih bisa, "Hai rumput," ya, "Hai rumput, apa yang bisa kamu lakukan?" Apakah dia bisa ngomong gitu lagi kepada rumput? Nah, dia cuma tertunduk malu, ya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hidupnya akan hancur. Karena apa? Karena kesombongannya. Karena dia tidak mau merendahkan dirinya, menganggap dirinya lebih hebat, menganggap dirinya lebih berkuasa, menganggap dirinya lebih luar biasa daripada yang lainnya yang di bawah-bawahnya ini, saudara. Ya, rumputnya gimana, saudara? Rumput meskipun kecil, ya dia tetap hidup dengan yang kecil itu, rumput itu, meskipun dia kena angin, dia tidak sampai roboh, tidak sampai hancur, tidak sampai rusak,
tidak sampai membunuh rumput itu. Ini loh saudara, ya kita lihat bahwa jangan sampai kita ini sombong, ya janganlah kita sombong dengan kelebihan kita. Seringkali orang-orang dunia, orang-orang yang merasa dirinya lebih daripada yang lainnya, seringkali angkuh, seringkali sombong, ya saudara. Tapi di sini dikatakan bersikap rendah hati dan mengucap syukur merupakan tindakan apa saudara? Tindakan yang bijaksana. Terima kasih, ya ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Kalau hari ini aku bisa makan, kalau hari ini aku bisa tinggal, kalau hari ini aku bisa hidup, keluargaku tetap kau lindungi, keluargaku tetap kau jagai, semuanya kau berkati Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, meskipun hidupnya sederhana. Meskipun hidupnya sederhana, tidak semewah orang-orang yang rumahnya gedong itu. Tapi terima kasih kepada Tuhan. Katakan Tuhan terima kasih. Hidupku tetap kau pelihara. Ini anakmu Tuhan. Ya, kita bisa ngomong kepada Tuhan, Tuhan ini anakmu Tuhan. Yang kau jagai, yang kau bela, yang kau berkati, yang kau berikan ketika aku membutuhkan, kau cukupi ketika aku membutuhkan, kau berikan apa yang aku perlukan, aku percaya Tuhan. Terima kasih. Kita bisa mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan mati. Tuhan yang senantiasa memberikan jalan keluar kalau kita mengalami jalan buntu. Ada tembok yang besar sehingga kita merasa, aduh, kok ada tembok yang besar ini sehingga aku tidak bisa jalan lagi, sehingga aku tidak bisa meneruskan perjalananku lagi. Ada tembok yang besar. Ya. Seperti yang sudah saya alami, ya banyak yang juga sudah mengalami pemutusan hubungan kerja, ya putus hubungan kerja, ya sudah dinikmati aja, ya berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan hidup, nikmati aja hidup ini, karena saya percaya Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hebat saudara. Dia selalu memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bersandar, menaruhkan di hidupnya kepada Tuhan, menyerahkan benar-benar segenap hidupnya kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan, Tuhan akan cukupi. Amin saudara, Dia akan berikan sesuai dengan yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Kita akan sama-sama lihat di dalam Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Tuhan dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati selalu dibimbingnya. Orang yang rendah hati selalu dilindunginya. Orang yang rendah hati selalu diberikan jalan keluar. Orang yang rendah hati selalu ditolong pada saatnya ketika dia mengalami jalan buntu. Tidak ada tembok yang menutupi di depan kita. Tuhan pasti membuka jalan keluar bagi kita. Tembok setebal apapun bisa kita terobos. Karena Tuhan yang sudah memberikan jalan keluar kepada kita. Amin saudara. Ayat 10 dikatakan, jangan segala jalan Tuhan adalah kasih setia. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran orang-orang yang sungguh berpegang pada perjanjiannya. Pegang janji Tuhan.
percayalah kepada Dia, lakukan yang terbaik. Karena kelebihan yang kita miliki hendaknya tidak kita pamerkan, ya. Yang kita punya tidak perlu kita pamerkan kepada orang-orang, ya. Tidak perlu kita pamerkan untuk merendahkan orang lain. Kita belajar bersikap rendah hati yang akan membantu kita menghargai kelebihan dan kekurangan orang lain. Kita bisa menghargai ya kelebihan orang lain. Kita bisa menaruh benar-benar kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita itu kita tunjukkan kepada orang lain. Pagi ini saudara, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan berikan aku rendah hati. Berikan kerendahan hati itu dalam hidupku. Supaya setiap yang aku kerjakan, supaya setiap yang aku lakukan, supaya setiap yang aku ucapkan, supaya setiap apa yang aku katakan kepada orang lain, biar benar-benar kasih-Mu itu keluar dalam hidupku ini Tuhan, supaya orang lain bisa diberkati. Amin saudara, kita akan sama-sama berdiri, kita akan berdoa, kita serahkan diri kita serahkan hidup kita yakin di dalam tangannya ada kuasa. Di dalam tangan Tuhan ada berkat. Di dalam tangan Tuhan ada perlindungan. Kita akan sama-sama berdoa, saudara. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagu yang terakhir itu, Hatiku Tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Amin, haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin, haleluya. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Amin ya Tuhan. Haleluya. Oh rapatakabaya latakarasana. Rataku tak tuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, Tuhan. Aku percaya Tuhan, pertolongan itu datangnya daripada-Mu Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa uluran tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, hidup kami tetap Kau pelihara,
Hidup kami tetap Kau jaga, hidup kami tetap Kau berkati Tuhan. Biar masalah terus datang kepada kami Tuhan, tapi Engkau yang akan selalu memberikan kekuatan dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berikan ketenangan dalam hidup kami Tuhan, supaya kami dapat merendahkan diri kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Biar benar-benar rendah hati itu ada di dalam diri kami, dalam hidup kami Tuhan. Supaya benar-benar Engkau tercermin, Engkau boleh nyata dalam hidup kami Tuhan. Sehingga hidup kami boleh dapat Kau berkati dan hidup kami boleh memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi ini kami mengucap syukur. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan tetap memelihara dan memberkati hidup kami. Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapakku, terima kasih kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara, saya serahkan Pak Joni. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara menangkap firman Tuhan pagi hari ini. Baik saudara, kita belajar untuk rendah hati ya saudara dalam segala sesuatu. Ya saudara, karena orang yang rendah hati itu sangat dihargai oleh Tuhan. Tapi orang yang congkak, orang yang sombong, dia akan mengalami kehancuran dalam hidupnya. Ya, puji Tuhan. Apakah Aindian hadir pagi hari ini di ibadah anak? Enggak hadir ya. Mungkin juga Michael mungkin masih sakit ya. Jadi sebetulnya pagi hari ini mereka akan menyerahkan anaknya ya. Oke. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Pak Elia Budi buat kebenaran firman-Nya yang menguatkan kita semuanya, ya. Sebelum saya berdoa, saya mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Imron dan Ibu Yusiana. Saudara lihat bunganya ini yang bagus ya. Waktu Natalan, ya Ibu Yohana, Bapak Yongki juga memberi bunga yang merah. Terima kasih. Sekarang dirubah menjadi putih lagi bagus, Pak Imron dan Ibu Yusiana. Ya, ini yang di belakang akan diperbarui lagi ya. Banyak hal yang dilakukan oleh Pak Imron sama Ibu Yusiana, Pak Yongki dan Ibu Yohana membantu kita semuanya supaya semuanya indah ya, bagus, cantik. Terima kasih buat semuanya. Tuhan yang memberkati ya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, supaya kami lebih lagi rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami tidak mau sombong, karena kesombongan akan membawa kehancuran bagi hidup kami. Kami belajar menghormati Engkau, menghargai Engkau, dan menghargai saudara-saudara yang ada sekitar kami, saudara-saudara kami sendiri. Kami belajar untuk menolong mereka yang dalam kesulitan Tuhan.
Tuhan, kami percaya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberi kemampuan kepada kami. Kami yang lemah ini, kami yang tidak mampu, Tuhan, mampukan kami supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada sekitar kami, supaya nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami, Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan atas hamba-Mu Pak Elia Budi yang sudah menjadi berkat di tengah-tengah kami ya Tuhan. Pakai terus hamba-Mu, terus urapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh menjadi berkat di tengah-tengah kami, dan dimanapun hamba-Mu berada Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, terima kasih Engkau juga memberkati pekerjaan apapun yang dikerjakan hamba-Mu, keluarga besar hamba-Mu Engkau berkati Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau Bapak yang baik. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk Pak Arinson yang tidak bisa hadir. Mungkin Michael tidak bisa hadir, mungkin masih dalam kondisi sakit. Tuhan tolong Pak Arinson, masalah jantungnya Tuhan, Engkau tolong Tuhan, Engkau jamah. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pak Yohanes Naryadi juga Engkau jamah Tuhan pagi hari ini Tuhan. Tulang belakangnya, pinggangnya Tuhan Engkau jamah. Tidak akan tumbuh tulang baru Tuhan yang membuat sakit pinggangnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan saudara kami yang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, kesembuhan mujizat terjadi. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan Tuhan. Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Saat ini kami juga berdoa untuk Henry Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan kondisinya Tuhan. Syaraf-syarafnya Engkau fungsikan normal kembali semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh. Daya ingatnya Engkau pulihkan, sehingga daya ingatnya pulih kembali Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau Bapak yang baik Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak dari Herlina Tuhan. Tuhan Engkau jamah Tuhan matanya. Melia juga Tuhan Engkau jamah matanya Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tuhan Engkau sanggup menjelikan mata orang buta. Engkau sanggup menyembuhkan mata mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Menyembuhkan, memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk jemaat Blessing Tuhan yang pagi hari ini, baik mereka yang membawa persembahan mereka di hadapan-Mu maupun yang tidak membawa persembahan sekalipun, Tuhan Engkau sanggup memberkati mereka. Turunkan berkat-Mu atas mereka, berkati hidup mereka dalam masa sulit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong mereka, menyatakan mujizat-Mu Tuhan, membuat pekerjaan mereka naik kembali Tuhan. Berkati ekonomi jemaat Blessing Tuhan, supaya ekonomi mereka terus kobar naik Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam masa sulit ini Tuhan, Engkau sanggup memberkati mereka Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami tetap berdoa untuk Indonesia Tuhan, Pak Jokowi dengan seluruh stafnya yang ada Tuhan. Engkau tolong berikan hikmat supaya Pak Jokowi bisa mengatasi pandemi ini Tuhan. Engkau tolong Tuhan dalam pemberian vaksin supaya berjalan baik dengan normal Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Engkau biarlah Tuhan membersihkan virus COVID ini Tuhan. Dalam kondisi Tuhan sendiri, dengan cara Tuhan Engkau memulihkan Indonesia dan dunia ini Tuhan.
Engkau menghentikan virus ini Tuhan dari Indonesia dan dari seluruh dunia, supaya seluruh dunia bersih Tuhan dari virus COVID Tuhan, sehingga Engkau memulihkan ekonomi Indonesia dan ekonomi dari negara-negara lain Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau Bapa yang baik, kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Tuhan terima kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau juga memberkati anak cucu dari Jemaat Expressing Tuhan. Engkau berkati anak cucu kami semuanya, supaya Tuhan memberikan hikmat seperti yang Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Tuhan berikan hikmat kepada mereka Tuhan. Engkau membuat mereka perkasa di muka bumi ini Tuhan. Mereka berhasil, mereka menjadi anak-anak yang terpandai di sekolahnya. Yang bekerja Tuhan memberkati pekerjaan mereka, berhasil di pekerjaannya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memberkati engkau pada waktu engkau masuk, dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Ya, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Ya, minggu depan Bapak Ibu bisa mempersiapkan perpuluhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.